merasa punya kekuatan yang mengakar di bumi Nusantara ini, sehingga mereka terburu-buru mengungkapkan siapa mereka yang sebenarnya. Keluarlah klaim-klaim yang berlebihan dan melampaui batas di dalam agama. Ternyata loh, ini kok ada cucu Nabi kok melampaui batas. Nah, setelah diteliti ternyata baik teman-teman, biar kita tidak salah paham, yuk kita dengarkan videonya secara seksama. Selamat menyaksikan. Saya berada di belakangnya adalah Masjid Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi, yang mana dikatakan Masjid Ba'alawi adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh anak cucunya Rasulullah SAW. Dan juga masjid ini dikatakan memiliki sisir keberkahan daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Ketiga masjid tersebut keberkahannya ada di dalam Masjid Ba'alawi ini. Halo. Lucu kan? Apalagi yang ketawa kumisnya tebal. Ini bagi orang-orang yang berpikir ya, bagi orang-orang yang intelektual, bagi orang-orang yang mau menggunakan ilmunya untuk berpikir yang lebih positif, ini lucu banget. Iya. Jadi si kaum Habib ini sedang berada di depan Masjid Bani Ahmad. Nah, dia itu menyampaikan, ini Masjid Bani Ahmad yang awalnya dikenal dengan Masjid Bani Ahmad, sekarang dikenal dengan Masjid Bani Alawi. Baik, ini bahasa lisan, bahasa tubuh. Sorry, bukan bahasa lisan, bahasa tubuh. Baik, kemudian yang kedua, dia itu juga bahasa tubuhnya keluar. Ini pertama masjid yang dibangun oleh anak cucu baginda, anak cucu Nabi. Allah karim. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau berpikir, akhirnya terperdaya bahwa si masjid itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh anak cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang-orang yang tidak berpikir. Kedua, dari sini, dari narasi kedua ini, maka orang-orang yang tidak mau berpikir pasti akan menjadi korban pembengkokan sejarah. Nah, yang ketiga, orang-orang yang tidak mau berpikir, maka menjadi korban narasi bohong yang disampaikan oleh si kaum Habib ini. Apa narasi bohong? Mereka menafikan semua anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan klaim bahwa masjid itu adalah pertama kali masjid yang dibangun oleh anak cucu Nabi. Yang lain dinafikan. Baik, narasi yang ketiga, teman-teman. Ini tentang afdoliyah. Masjid ini memiliki sir-sir, rahasia-rahasia, seperti yang ada di Masjidil Haram, satu, yang di Mekah. Dan masjid ini katanya, Masjid Bani Ahmad itu, yang dikenal dengan Masjid Ba'alawi, yang katanya diklaim sebagai pertama kali masjid yang dibangun oleh anak cucu baginda Nabi. Yang kedua, memiliki sir-sir yang ada di Masjid Nabawi. Baik, terus yang ketiga, masjid ini katanya, ya masjidnya Ba'alawi itu, memiliki sir-sir yang ada di Masjidil Aqsa. Ini ya, seandainya yang mengklaim ini bukan Ba'alawi, bukan kaum Habib, seandainya nyampai di si imam besar itu, pasti imam besar itu akan berkata, iye. Saya kata seperti itu, mengklaim masjidnya lebih utama daripada Masjidil Haram, atau mengklaim masjidnya sama dengan Masjidil Haram, sama dengan Masjid Nabawi, sama dengan Masjidil Aqsa, pasti si imam besar akan bilang, iye. Astagfirullahaladzim. Nah, narasi berikutnya, bahwa Masjid Bani Ahmad ini itu melebihi ketiga masjid itu. Kenapa? Rahasia-rahasia keberkahan yang ada di tiga masjid itu semua ada di masjidnya Ba'alawi. Dalilnya apa? Dalilnya ngarang sendiri. Hujahnya dari mana? Hujahnya berdasarkan asumsi. Nah, aneh bin ajaibnya ya. Kenapa umat Islam ini masih mempercayai? Padahal di sini sudah terhendus ada indikasi pembelokan dan pembengkokan baik baginda Nabi dinisbatkan al-Yamani seperti yang kemarin itu. Yang kedua,
keutamaan Makkah dan Al-Madinah, dan keutamaan Masjidil Aqsa semua akan dibelokkan kepada Masjidnya Ba'alawi. Terus yang ketiga, keberkahan-keberkahan yang ada di tiga masjid itu akan diseret kepada Masjidnya Ba'alawi. Kalau bahasanya Gus Rizal ya, kenapa kiai-kiai kok diam? Dan lebih mirisnya lagi, mempercayai itu dan mendukung itu. Mau dibawa kemana Islam ini? Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita flashback kepada sejarah Islam mulai dari awal, bahkan sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, siapakah yang dengki dan iri terhadap Ka'bah? Abroha. Dia Habasyi tapi tinggalnya di Yaman. Iya. Terus Abroha yang membuat Ka'bah tandingan, ingin mengalahkan keutamaan Makkah waktu itu, agar umat tidak berziarah ke Mekah, akan tetapi berziarah ke Yaman. Baik, berikutnya datanglah Abdullah bin Sabah, lagi-lagi dari Yaman, walaupun asalnya dari Hiyar, Irak, ya, atau Salamiyah. Kemudian menyusup ke Madinah dan mengobok-ngobok kaum muslimin, para sahabat di saat itu, agar Abdullah bin Sabah bisa merebut Islam dari tangan para sahabat. Berlindung di balik nama besar Sayyidina Ali Ahlul Bait, yang diikuti jejaknya oleh Maimun Al-Qaddah dan anak-anak cucunya hingga sekarang, semua berlindung di balik Ahlul Bait. Ini yang perlu kita sadari, wahai umat Islam. Di sini ada upaya untuk merampok keutamaan-keutamaan Islam dan sumber-sumbernya, dan arkeolog-arkeolognya kepada Yaman, agar umat Islam jauh dari tempat-tempat barokah dan terpaling ke tempat-tempat yang baru yang diklaim lebih utama dari tempat-tempat barokah yang disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, ini bertentangan dengan Islam dan syariatnya jelas. Karena kalau kita mengingat tiga masjid yang disebutkan oleh kaum Habib itu yang disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih yang diceritakan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2475, yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, yang artinya tidak diadakan perjalanan atau jangan bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid. Kepada tiga masjid. Baik. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW menyebut satu persatu tiga masjid itu. Yang pertama, masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi. Di sana terdapat sosok yang paling mulia di dunia ini, yaitu makbarah baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kedua sahabat tercintanya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Baik. Yang kedua ialah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Di sana ada kiblat kaum muslimin. Di sana ada kiblat kaum muslimin, yaitu Ka'bah. Yang semua kaum muslimin ketika tiba di sana bertawaf di sekitar Ka'bah. Terus yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama di dalam Islam sebelum terjadinya perubahan kiblat di Masjid Qiblatain Madinah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah karim, merinding ini. Dan kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa adalah tempat Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang dimulai dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Allah karim. Di sini ketiga masjid ini yang disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam sabdanya. Baik, hadis ini menunjukkan keutamaan
ketiga masjid ini yang tidak tertandingi oleh masjid-masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Tidak ada. Terus, sekarang tentang la tusyaddu, tentang la di sini. Ada dua ulama ada pendapat, ini yang masyhur. Kalau yang lain biar tidak terlalu panjang. Ada yang berpendapat bahwa di sini adalah nafi, yaitu menafikan perjalanan kepada masjid-masjid yang lain. Kalau nafi berarti mentiadakan, bukan melarang. Nah, yang kedua, larangan, karena ini lanahi. Nah, larangan di sini ada beberapa pendapat di dalamnya. Kalau orang Wahabi menafsirkan bahwa larangan ini ditahrim, haram berziarah kepada masjid-masjid kecuali 3 masjid ini. Ini katanya orang Wahabi. Terlalu keras, terlalu ekstrim. Haram, ini ditahrim. Ada nggak ilkaroha? Nah, katanya makruh. Jadi ya boleh-boleh saja datang ke selain 3 masjid itu untuk melakukan perjalanan, tapi jangan susah payah untuk berziarah kepada masjid-masjid yang lain kecuali yang 3 ini, karena di sini akan karena di dalam yang 3 ini akan mendapatkan keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini teman-teman. Nah, dari sini kaum Ba'alawi dengan iri dan dengkinya kepada 3 masjid ini dan ingin membengkokkan keutamaan itu kepada masjidnya sendiri, akhirnya bernarasi bahwa Masjid Ba'alawi itu memiliki sir-sir sir-sir rahasia-rahasia dan keberkahan-keberkahan yang dimiliki oleh 3 masjid tersebut. Hujahnya dari mana? Jelas mengada-ngada. Baik. Dan bahkan mereka itu bernarasi bahwa rahasia dan keberkahan yang terkandung di 3 masjid itu semuanya berada di masjidnya Ba'alawi. Hujahnya dari mana? Referensinya dari mana? Lagi-lagi mengada-ngada. Dari sini kenapa kami berjuang terus menyampaikan kebenarannya dengan hujah-hujah dan dalil-dalil yang pasti, agar umat ini tidak terperdaya oleh klan atau kelompok yang melampaui batas di dalam membengkokkan keutamaan dan sejarah Islam dari asalnya. Kami akan terus berjuang. Kami akan terus menyiarkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran ini agar umat ini tidak tertipu dan tidak menjadi korban oleh dakwah-dakwah yang melampaui batas. Sekilas, kalau ini dipandang hanya dengan pandangan dohir, ini sangat sederhana. Oh, mestinya Ba'alawi punya keutamaan. Tapi kalau kita lihat dan menelitinya lebih dalam lagi, menggunakan pikiran dan ilmu-ilmu yang kita ketahui, di sini ada upaya pembengkokan sejarah dan pembengkokan keutamaan Islam dari asalnya. Begitu teman-teman. Oleh karena itu, ayo kita terus berpikir, ayo kita terus belajar, ayo kita terus meneliti keilmuan-keilmuan yang sekarang ini mau dirubah, mau dipelintir, mau dibengkokkan oleh satu klan yang terus menyampaikan dakwah-dakwah pelintirannya itu kepada umat. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu yang kepada umat. Karena itulah, ayo kita terus berjuang untuk menyadarkan umat dan membebaskan mereka dari cengkraman doktrin buta dari kelompok-kelompok yang ingin membengkokkan dan memelintir agama ini dari asalnya. Baik, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.